Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda Yunita, kelas 20A dengan NIM 200409501026. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transmisi otak atau neurotransmitter. Pengertian transmisi otak atau neurotransmitter. Dalam mekanisme kerja otak, maka dikenal istilah transkimia yang disebut dengan neurotransmitter. Secara bahasa terbagi atas kata neuro atau saraf dalam otak, sedang transmitter berarti transmisi atau yang memancarkan. Secara saintik, neurotransmitter merupakan senyawa kimia organik yang bertugas menyampaikan pesan antara sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Menurut Cherry 2019, neurotransmitter adalah pembawa pesan kimia yang meningkatkan, menyeimbangkan sinyal antara neuron atau sel saraf dan menargetkan sel ke seluruh tubuh. Kemudian, terdapat pula mekanisme kerja neurotransmitter. Secara sederhana, mekanisme kerja neuron atau sel saraf terdiri dari badan sel, ujung akson, dan dendrit. Antara ujung neuron satu dengan yang lain terdapat yang namanya celah sinaps. Ketika satu neuron menerima berbagai informasi yang datang, mengolah dan menginterpretasikannya, neuron yang terbungkus dalam celah sinaps akan keluar untuk mengirimkan informasi-informasi tersebut ke neuron-neuron lainnya. Perlu diketahui bahwa bahan dasar pembentuk neurotransmitter adalah asam amino. Setiap rangsangan yang keluar dari tubuh seperti sentuhan, suara, dan yang diterima dari alat indera manusia akan diteruskan menuju ke otak untuk segera diproses. Dalam proses tersebut, setiap sel saraf akan saling terhubung dan memberikan informasi hingga sampai pada otak manusia. Pada akhir setiap neuron ada celah kecil yang disebut sinaps, dan untuk berkomunikasi dengan sel berikutnya, sinyal harus melintasi ruang kecil tersebut. Dalam kebanyakan kasus, neurotransmitter dilepaskan dari apa yang disebut dengan terminal akson setelah potensi aksi mencapai sinaps, tempat di mana neuron dapat mengirimkan sinyal satu sama lain. Ketika sinyal listrik mencapai ujung neuron, itu memicu pelepasan kantung kecil yang disebut vesikel yang mengandung neurotransmitter. Kantung-kantung ini menumpahkan isinya ke sinaps, di mana neurotransmitter kemudian bergerak melintasi celah ujung sel tetangga. Sel-sel ini mengandung reseptor di mana neurotransmitter dapat mengikat dan memicu perubahan dalam sel. Setelah dilepaskan, neurotransmitter melintasi celah sinaptik dan menempel ke situs reseptor pada neuron lain, baik menarik atau menghambat neuron penerima, tergantung pada apa neurotransmitter itu. Fungsi neurotransmitter. Putra 2019 dan Medical News Today 2019 menyebutkan fungsi neurotransmitter sebagai berikut. Yang pertama, neurotransmitter eksitasi atau excitatory adalah neurotransmitter ini bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Menurut Botol, neurotransmitter jenis ini memiliki efek rangsangan pada neuron, yang berarti meningkatkan kemungkinan bahwa neuron akan menembakkan potensial aksi. Kemudian yang kedua, neurotransmitter insibisi atau inhibitory adalah neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter jenis ini memiliki efek penghambat pada neuron, seperti mereka mengurangi kemungkinan bahwa neuron akan menembakkan potensial aksi. Fungsi neurotransmitter yang ketiga adalah
neurotransmitter modulatori. Neurotransmitter ini dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan transmitter lainnya. Neuromodulator ini juga mempengaruhi efek kurir kimia lainnya. Ketika neurotransmitter sinaptik dilepaskan oleh terminal akson untuk memiliki dampak kerja cepat pada neuron lainnya, neuromodulator berdifusi melintasi area yang luas dan bertindak lebih lambat. Jenis-jenis neurotransmitter. Yang pertama ada adrenalin, disebut juga epinefrin, merupakan neurotransmitter yang bersifat fight and flight response atau pemancar pertarungan dan rasa melayang. Ketika seseorang stres atau takut, adrenalin akan dilepaskan. Adrenalin membantu otak membuat keputusan cepat dalam menghadapi bahaya. Namun, adrenalin yang dilepaskan secara berlebihan akibat stres yang terjadi terus-menerus justru dapat berdampak buruk bagi tubuh kita. Adrenalin yang dilepaskan secara berlebihan berakibat dapat memicu gangguan imun, tekanan darah tinggi, diabetes, juga penyakit jantung. Dan yang kedua, noradrenalin. Noradrenalin adalah neurotransmitter yang mempengaruhi konsentrasi, perhatian, dan tindakan di otak. Norepinefrin atau noradrenalin adalah neurotransmitter di sistem saraf, periferi, dan sentral. Noradrenalin ditemukan dalam tubuh di pons dan medula. Badan-badan ini memproyeksikan neuron ke hipotalamus, talamus, sistem limbik, dan korteks cerebral. Jenis-jenis neurotransmitter yang ketiga ada dopamin. Dopamin disebut juga sebagai pleasure neurotransmitter atau pemancar kesenangan atau kebahagiaan. Sebagai neurotransmitter, dopamin bertugas dalam menyampaikan pesan antar sel saraf bersama serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dopamin dijuluki sebagai happy hormone atau hormon kebahagiaan. Jenis-jenis neurotransmitter yang kelima ada GABA, disebut juga sebagai calming neurotransmitter atau pemancar ketenangan. GABA kepanjangan dari gamma aminobutyric acid, yakni asam amino alami yang bertindak sebagai pembawa bahan kimia penghambat utama tubuh. GABA berkontribusi pada penglihatan, kontrol motorik, dan berperan dalam mengatur kecemasan. Dan yang keenam ada acetylcholine, disebut juga sebagai learning neurotransmitter atau pemancar pembelajaran, yang disebut juga sebagai transmisi kognisi. Acetylcholine bisa ditemukan hampir di semua motor sel saraf, sehingga semua pergerakan tubuh dipengaruhi oleh acetylcholine. Jenis-jenis neurotransmitter yang ketujuh ada glutamat, disebut juga sebagai memori neurotransmitter atau pemancar daya ingat. Glutamat menurut Wang 2007 adalah neurotransmitter paling banyak ditemukan di sistem saraf. Glutamat berperan dalam fungsi kognitif seperti memori dan pembelajaran. Jumlah glutamat yang berlebihan dapat menyebabkan eksitotoksitas yang mengakibatkan kematian sel. Jenis-jenis neurotransmitter yang kedelapan ada endorfin, disebut juga sebagai euforia neurotransmitter atau transmisi euforia. Suprose 2010 mengatakan bahwa endorfin neurotransmitter ini menghambat transmisi sinyal rasa sakit dan meningkatkan perasaan euforia. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai transmisi otak atau neurotransmitter. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.